Ping pira salat sedina sewengi boten wonten penjelasane teng Quran. Salat iku jenenge apa-apa, namanya salat itu apa? Boten wonten teng Quran. Waktune wayah napa boten wonten teng Quran. Rakaate pira-pira ora ono nang Quran. Kalau saya tahu bahwa sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Oke sahabat-sahabat gereja YouTube, sebelum nanti saya memberikan fatwa atau opini. Jadi fatwa itu artinya opini atau pendapat dari saya tentang fakta bahwa sholat 5 waktu atau perintah sholat 5 waktu itu bukan ajaran Al-Quran. Nah nanti saya akan berikan pendapat atau fatwa atau opini saya. Tetapi sebelumnya, mari kita simak juga apa yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirat, yang menyatakan hal yang sama, bahwa sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran dan juga kita nanti mendengarkan. Dari Om Ade Armando dan juga ada dari edukasi Buya Syakur tentang sholat, itu selama ini umat Islam tuh kan terlalu melebih-lebihkan, padahal di Al-Quran kan tidak ada detailnya bagaimana. Tetapi umat Islam sering melebih-lebihkan begitu, kata Buya Syakur juga. Oke, tanpa buang waktu kita langsung aja simak demikian cuplikan videonya. Apa? Contohnya apa? Di Quran itu wong salwangsul bola bali aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat, lakukan sholat, laksanakan sholat. Ping pira sholat sedina sewengi boten wonten penjelasane teng Quran. Sholat iku jenenge apa-apa, namanya sholat itu apa? Boten wonten teng Quran. Waktune wayah napa boten wonten teng Quran. Rakaate pira-pira ora ono nang Quran. Dikira ada di Quran apa? Paham betul, paham betul? Di Quran nggak dijelaskan sholat sekian kali, namanya sholat ini sekian rakaat, waktunya jam sekian, nggak ada di Quran. Padahal rukun Islam pada sholat itu. Apakah mereka mengingkari Islam? Saya sih sholat 5 waktu, kalau saya tahu bahwa sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Coba saja baca Al-Quran, Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari. Saya ingin menjawabnya menurut perspektif yang lebih luas lagi lah, supaya mengena pada substansinya. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali. Tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali. Betul gak? Dan tidak diuraikan. Berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti itu enggak ada, hanya aqimus sholah saja. Dari mulai surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Itu saja, yuqimunas sholat, aqimus sholah. Ada lagi aqimus sholat li duluki syamsi, ada lagi aqimus sholat li zikri, tapi tidak dijelaskan. Segudang, bahkan kajian kitab fikih, ya, Fiqhul Madzhabul Arba'ah 6 jilid, itu hampir 2 jilid bab sholat semuanya. Kenapa terlalu besar ini? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau mendirikan sholat berarti mendirikan agama.
Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sholat faqad haddama din, berarti menghancurkan agama. Lalu hadis lagi, inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu, nanti di hari kiamat yang pertama-tama dihisab amalan kamu adalah sholatmu. Apabila sholatmu nggak benar, maka semua amal kebaikanmu nggak ada yang diterima. Ini betul-betul sepertinya sholat itu menjadi kerangka besar dalam beragama. Betul nggak begitu? Iya. Ternyata di dalam Al-Qur'annya malah yang menjadi tolok ukur bukan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Fawailun lil, jadi artinya kalau kamu tidak melihara anak yatim, tidak ngasih orang miskin, sholatmu dibayar dengan well. Kebalik begitu. Sing bener nanti. Hadis apa Quran? Ya wis. Jadi artinya bahwa streamline dalam beragama, menurut Al-Quran, beragama itu lebih mementingkan keadilan sosial dan supremasi hukum daripada ritual-ritual. Ritual ini sebetulnya hanya pelatihan membangun jiwa kita, betul nggak? Dari sholatnya, dari puasanya, zakatnya, hajinya, itu membangun kepedulian sosial. Yuk kita uraikan sebentar. Setiap hari kita berjamaah 5 kali di musala atau di masjid. Setiap blok ada musala, betul nggak? Ketemu 5 hari, terjadi komunikasi yang intensif. Dulu belum ada HP, Pak. Pertemuan fisik langsung. Artinya kondisi yang ada di desa masing-masing, kita tahu siapa yang mati, siapa yang sakit, siapa yang datang, siapa yang pergi. Tahu semua kan? Karena tiap hari ketemu. Salaman tiap hari, sehari 5 kali. Betul nggak? Orang seminggu sekali kita rapat satu desa. Jatuhnya hari Jumat, dikasih pengarahan. Pidato pertama itu menyampaikan laporan pembangunan minggu yang kemarin. Pidato yang kedua menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang akan datang. Ternyata masih banyak, dulu sekarang udah berubah. Dulu khotbah harus pakai bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada. Di masjid sini pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, ya wis bagus. Masih banyak masjid yang khotbahnya pakai bahasa Arab. Karena ini ibadah mahdah, harus pakai bahasa Arab. Seperti sholat juga pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia tuh. Ya harus Allahu Akbar, nggak boleh Allah Maha Besar, Gusti Nu Maha Agung, nggak ada. Ya nggak boleh, harus berbahasa Arab. Jadi khotbahnya juga begitu. Nah sekarang kalau imamnya khotibnya pakai bahasa Arab, kenapa makmumnya pada ngantuk? Kurang ngerti. Terus apa? Bayangkan kita masuk masjid, andaikan seorang sekda atau pejabat atau danramil atau bupati datang terlambat, boleh nggak menyingkir orang di depan untuk bupati ke depan? Ada nggak aturannya di masjid orang kaya di depan, miskin di belakang? Ada nggak aturannya pejabat di depan, rakyat di belakang? Nggak ada. Aturannya siapa sing tekane ulu, dolokan ning tekane kari, ning gore. Untuk apa? Pembauran. Dan coba kita rasakan dalam diri kita. Hei orang kaya, ketika kau masuk masjid,
Masih ingatkah engkau ya? Lupa. Percayalah. Orang miskin, apakah engkau kecil hati, minder, berdampingan orang kaya? Tidak, dia lupa jadi orang miskin. Itu kesetaraan dibangun setiap saat di dalam agama Islam kita ini. Paham dikit? Zakat 10%, bukan palang, 10% atau 5% atau 2,5%, itu untuk kepedulian sosial. Betul enggak? Puasa untuk membangun cinta kasih kepada mereka yang miskin, merasakan sendiri betapa sakitnya orang lapar itu. Semuanya kepedulian sosial. Itu yang jadi persoalan. Andaikan Islam itu dibalik sekarang, ibadah sosial kita utamakan daripada ibadah rutia, ibadah seremonial dan ritual, saya kira bangsa ini akan makmur semuanya. Betul enggak? Masa ibadah umroh tiap tahun, tetangganya anak yatim enggak sekolah dibiarkan saja? Ini kan jadi persoalan. Nah, jadi sekali lagi itu persoalan sholat itu jangan dibesar-besarkan. Oke, begitu ya. Tetapi gimana ini fikih? Kita bicara fikih. Ini tadi bahasa-bahasa pemahaman filosofisnya. Ini fikihnya gimana? Wajib qadha enggak? Ada pertanyaan, Pak Kiai, bagaimana hukumnya orang ninggal sholat 10 tahun? Wajib qadha enggak? Ya wajib katanya. Jadi 10 tahun mengqadha sholat gitu. Jadi sholat duhur 2 kali, sholat duhur dan qadha duhur. Nanti asar qadha asar, sholat maghrib qadha maghrib, sholat isya 10 tahun lagi gitu. Konon pengen ya kali majeng Islaman yang baik istighfar apa yang syahadat man terus. Terus gimana? Mikir tuh nggak cerdas tuh. Kemudian lagi mungkin kurang ilmu ya, tapi dia teman saya di Babakan, ngajinya pinter padahal mandul pada zaman itu. Tiba-tiba ternyata dia itu tidak sholat hampir 10 tahun. Saya bilang, kenapa kamu tidak sholat? Ya susah Pak Kiai, saya jadi supir bus di kota, trayeknya itu Tanjung Priok Cililitan, lurus ya, langsung lurus jalan itu tuh. Jadi yang nggak mungkin dong, masa sholat, mana mungkin nanti zuhur mandek dulu di masjid ya sholat, nggak mungkin dong, ya nggak mungkin. Jadi ya nggak sholat. Jadi kita cerdas teman sih aku. Begini caranya. Jam berapa kamu ngambil busnya? Jam 1. Nah, sahabat-sahabatku ya. Jadi saya kira cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai Said Oqil Siroj dan juga oleh Ade Armando. Tegas menyatakan bahwa perintah sholat 5 waktu itu tidak tertulis di Al-Quran ya. Dan juga jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya, karena itu sudah begitu jelas ya, memang nggak ada tertulis. Dan juga apa yang disampaikan oleh Buya Syakur tentang selama ini umat Islam melebih-lebihkan ya, itu saya juga tidak akan mengulangi. Teman-teman kalau mau lebih jelas lagi silakan didengar ulang edukasi yang disampaikan oleh Buya Syakur ya. Tetapi izinkan dengan segala hormat, tadi saya sudah janji saya akan berikan opini atau fatwa dari saya membahas tentang sholat ini. Jadi begini sahabat-sahabat, dalam video terdahulu sebenarnya sudah sering beberapa kali ya, mungkin lebih dari 5 kali saya ulas ya, bahwa sholat yang sejati itu kan komunikasi antara Sang Maha Pencipta Allah, yang kata Al-Quranul Karim, Allah beserta kita dimanapun kita berada, Allah besertamu dimanapun kamu berada. Tertulis dalam surat ke-57 ayat 4, surat Al-Hadid ayat 4 ya. Jadi Allah yang beserta Anda dimanapun Anda berada. Nah sekarang Anda ada di mana? Allah beserta Anda, itu kata Al-Quran. Surat Qaf, surat ke-50 ayat 16. Allah lebih dekat dari urat lehermu.
Nah, ya. Jadi ditegaskan lagi dalam surat Qaf. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Surat An-Nisa, juga surat Fusilat, dikatakan Allah maha meliputi segala sesuatu. Surat Al-Isra juga mengatakan Allah maha meliputi semua manusia. Ya. Jadi Allah yang asli itu berserta kita, ya, kalau bahasa Ibraninya Immanuel. Ya, itu tertulis juga di Taurat dan Injil. Immanuel artinya Allah atau El beserta kita. Jadi Allah yang asli itu adalah zat, roh yang meliputi kita semua. Dalam surat Kisah Para Rasul di Bible, pasal 17 ayat 28 tegas tertulis, kita bergerak di dalam Allah. Nah, jadi sekarang Anda lagi bergerak ini, saya lagi bergerak-gerak ini di dalam Allah. Karena Allah itu adalah zat. Allah adalah roh yang maha meliputi segala sesuatu. Yang lebih dekat dari urat leher kita. Ya. Kisah 17 ayat 28. Kita bergerak di dalam Allah. Kita hidup di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Ini loh, Allah ini semuanya ini. Zat roh yang meliputi segala sesuatu. Nah, sejatinya yang dalam bahasa Arab disebut sebagai sholat, ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, komunikasi dengan Sang Maha Kuasa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yehovah, Yahweh, Tien, Sang Yang Widiwasa, apapun Anda menyebutnya. Itulah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai sholat. Jadi sholat, komunikasi antara Allah yang lebih dekat dari urat leher ini dengan diri kita, dengan kesadaran kita. Ya, Allah yang mana? Bukan yang di sana, bukan Allah berkomunikasi dengan makhluk. Allah berkomunikasi dengan makhluk, bukan. Allah berkomunikasi dengan kita. Allah yang mana? Yang lebih dekat dari urat leher, yang maha ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Nah, Allah yang maha ada ini selalu menyapa kita setiap saat, bukan hanya setiap detik, tapi setiap saat. Jadi sholat yang sejati, sebagaimana yang sering saya sampaikan ya sahabat-sahabat, itu terjadi setiap saat sebenarnya. Komunikasi dua arah, nah, tapi seringkali satu arah. Allah setiap saat menyapa kita, tapi banyak orang nggak sadar, tidak menyapa balik. Nah, maka dalam salah satu kisah Isra Mi'raj, ya, ini kisah yang terkenal juga. Perintah sholat yang pertama itu kan diperintahkan umat pengikut Nabi Muhammad untuk mengingat, untuk sholat 50 kali dalam sehari. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Jadi kalau disuruh mengingat 50 kali, kalau kita bagi 50 bagi 24, itu sekitar 20 menit. Setiap 20 menit kita disuruh sholat. 20 menit disuruh sholat. Kan begitu. Tapi dalam cerita Isra Mi'raj itu kan perintahnya kemudian ditawar. Ya. Ini perintah ini memang agak problematis ya teman-teman. Allah memberi suatu perintah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menawar ya dengan alasan disuruh Musa, begitu ceritanya ya. Ditawarnya bukan sekali, 2 kali, 3, tapi 5 kali. Perintah sholat 50 kali sehari ditawar jadi 40 kali. Ditawar lagi jadi 30 kali. Terus sampai akhirnya jadi 5 waktu. Nah, tapi pada kesempatan ini saya tidak akan bahas itu. Yang ingin saya sampaikan adalah jika perintah Isra Mi'raj itu benar, tentu dia berasal dari Allah yang asli. Dan Nabi Muhammad adalah seorang yang tunduk patuh, taat. Kalau namanya taat tidak mungkin menawar-nawar. Apalagi nawarnya berulang kali. Ya, kalau nawar tuh namanya nggak taat. Disuruh sholat 50 kali, ditawar. Atas dasar alasan dikasih tahu Musa, sama Musa suruh nawar, tawar. Itu namanya tidak taat, tidak aslima, tidak berserah diri, tidak tunduk patuh. Tapi kita tidak akan bahas itu. Saya akan fokus membahas jika perintah Isra Mi'raj itu benar, seandainya benar. Ya. Umat Islam disuruh sholat 50 kali sehari. Itu
pasti perintah yang sangat masuk akal dan logis dan harus bisa dilakukan. Nah, coba Anda berpikir, jika sholatnya adalah dilakukan seperti teman-teman yang sekarang suka berritual sholat lima waktu, ada berdirinya, ada sujudnya, sebelum sholat harus bersih-bersih dulu, pakai baju khusus, menghadap ke arah Mekah, maka perintah sholat 50 kali itu menjadi tidak masuk akal. Karena tidak mungkin Anda berarti kalau sehari semalam harus sholat 50 kali, berarti setiap hampir 20 menit Anda harus wudhu dulu, pakai baju ini, terus berritual sholat. Anda tidak punya waktu untuk makan, minum, mandi, bekerja, ya nggak ada waktu. Jika sholat diartikan sebagai praktek seperti yang sekarang. Tetapi perintah Isra Mi'raj, Anda disuruh sholat 50 waktu, 50 kali sehari, itu menjadi masuk akal. Jika sholatnya seperti yang saya sampaikan, yaitu sholat adalah mengingat. Nah, ketika Anda mengingat Allah, terjadi komunikasi antara makhluk dengan Allah yang lebih dekat dari urat leher. Jangankan 50 kali sehari, 100 kali, 500 kali, 1000 kali pun bisa. Ketika setiap Anda nih nonton YouTube, Anda dalam kondisi sholat, mengingat, mata saya bisa melihat bayangannya Frans Donald. Ini karena mata saya sedang disentuh oleh Allah. Telinga saya bisa berfungsi mendengar. Ini terjadi karena lillah, karena Allah. Karena bila bersama kuasa Allah. Ya. Loh, ini tangan saya bisa bergerak lillah, karena Allah. Bila, karena bersama Allah. Loh. Jadi dalam kondisi apapun, Anda menyadari terjadi sholat, terjadi hubungan komunikasi yang terus-menerus antara makhluk dengan Allah. Tidak pernah putus. Anda tidur dalam kondisi sholat. Allah berkomunikasi dengan kita. Apa buktinya? Nafas. Nafas, detak jantung. Itu kalau saya ibaratkan, sering saya ibaratkan dalam video terdahulu. Kita itu disapa, dijawel terus-menerus oleh Allah. Hei, 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 hei. Yaitu dalam bentuk detak jantung. Dut, 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 dut. Sadarkah Anda, setiap saat terjadi sholat, suatu komunikasi langsung antara makhluk dengan dia yang lebih dekat dari urat leher. Ketika kita merespon atau kita dalam kondisi menyadari komunikasi itu, maka terjadi komunikasi dua arah. Makhluknya sadar, Allahnya terus menyapa. Tapi kalau yang sering terjadi kan selama ini Allah menyapa kita setiap saat, tapi kita nggak sadar. Kita, lo aja careless. Ya. Ya, jadi sahabat-sahabat, sholat yang sejati itu adalah komunikasi antara dia, roh yang maha mulia, subhanahu wa ta'ala, Yahweh Elohim, sang yang widiwasa, dengan kita makhluk. Komunikasi terus. Anda tidur, terus bernafas, jantung berdetak. Anda makan, minum, mandi, terus terjadi. Jadi jangankan 50 kali. Jika sholat diartikan sebagai suatu kondisi kesadaran kita mengingat Allah, jangankan disuruh 50 kali sehari, 1000 kali pun bisa. Jika Anda menyadari setiap tarikan nafas bersama Allah, mengeluarkan nafas mengingat Allah, makan bersama Allah, ngunyah bersama Allah, menelan mengingat Allah, mendengar, sadar loh, telinga kok bisa mendengar, ini karena bersama Allah. Terjadi sholat terus. Apapun yang Anda lakukan, Anda mengingat semuanya ini adalah Allah itu sendiri. Itulah sholat yang sejati. Nah, itu kabar baik yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Terkait dengan fakta yang ke-11 ini. Bahwa ternyata ritual sholat 5 waktu bukan ajaran Al-Quranul Karim. Nah, silakan teman-teman memberikan komentarnya. Dan mudah-mudahan di video yang berikutnya nanti saya akan berikan lagi contoh fakta ke-12. Ya, fakta ke-12. Ajaran agama Islam yang ternyata bukan ajaran Al-Quranul Karim. Ya, kita nanti beri contoh yang ke-12.
Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Seperti biasa, jika sahabat-sahabat merasa video ini baik untuk dibagikan, di-share kepada teman, saudara, handai, tolan, tetangga, sanak, family, silahkan bagikan video. Oke, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat. Itulah cuplikan videonya. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada saudara semua. Mari kita menjadi orang bijak dan kita berdoa supaya Tuhan terus memakai hidup beliau untuk membuka mata dan pastinya jiwa dimenangkan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.